dengar azan, lepasnya, sudah nak masuk mulut, lepasnya, azan, sholat dulu. Tidak cak itu berlebay, bukan berlebih lagi sudah. Ya, Islam tidak nyuruh sama kita macam itu, ikhwan. Ya kalau ente kau mau melakukan sendiri silahkan, tapi jangan kau paksa orang lain untuk ikut seperti itu. Selesaikan, belum makan baik disuruh sholat, kaget dulu, makan dulu. Kalau hidangan itu sudah terlihat di mata kita, minuman itu sudah nampak di depan wajah kita, makan dulu. Kenapa? Sholat pengen khusyuk. Kalau belum nyengok makanan lain cerita, makanan terjengok gitu, nasi kebuli, beras panjang pula, ada kambing, ada ini, ada itu. Mikir gitu. Kalau sholat akhirnya, masya Allah ikhwan, misalnya ini ruangan majelis, nah belakang ini ruangan majelis, sudah dibentang ke, pas nak makan, sholat dulu, sholat, uang berebut sop depan, sop belakang gitu, berebut sop belakang, kami sop belakang, kau bela depan, dah jula. Tidak khusyuk, makanya kita dituntut untuk khusyuk sholat. Nah ini seperti itu kalau kita sedang di rumah misal, ya perut lagi lapar, tidak tertahankan, aus yang luar biasa. Sementara ingat bihuduri ma'kul wa masyrab, makanan dan minuman itu sudah terhidangkan, maka makanlah dulu. Biarlah masjid nak semayang duluan ajulah, bangun masjid nak qomat ajulah. Ngapa? Kepada aku ke masjid, hati aku di rumah. Ngadap Allah, pikiran aku depan makanan. Bahkan menjadi na'udzubillah su'ul adab. Apalagi model kita tadi lagi sholat was-was pula, nah sisip hilang, sisip habis. Ya na'udzubillah min dzalik. Jadi sudah kata Allah, subhanallah, subhanaka rabb. Luar biasa Allah, ya. Demi nafsunya kita untuk makan, Allah ngalah, lajulah dulu, makanlah dulu kamu. Dengar lagi ngadap aku kata Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Suruh makan dulu. Ya, tapi kalau sudah dihidangkan, kalau belum ya sholat dulu. Ya macam kita acara-acara itu kan. Selesai jam 8:30 malam, hidangan belum tentu, sholat dulu. Tempat memungkinkan untuk sholat. Kenapa tidak sholat? Sholat dulu, habis sholat baru makan. Kalau tidak lewat sholat. Itu yang ketiga ikhwan. Yang keempat, syiddatul barad wal har, dingin yang teramat sangat dan panas yang teramat sangat. Nah ini pun kita saksikan subhanallah di Amerika, ya badai salju. Sampai wong tu narok banyu di depan rumah semenit tak nyampe, jadi es langsung. Ente nak mentu? Doh, biar aku nak mentu, aku nak solat di masjid tu lah pokoknya. Oi jangan, kaki kau celaka. Biarlah kalau meninggal syahid fisabilillah. Ndak. Ya. Tidak syahid fisabilillah. Ente nak galar mutakin situ. Ya. Musim salju di Palembang ni misalnya. Tetap mentu ente. Tahu-tahu depan pasar Kuto, depan warung Ami Abu tu meninggal ente. Syahid fi sabilillah bukan? Tidak, syahid fi sabil Dr. M. Isa. Dr. M. Isa itu jalan. Ya. Meninggal di jalan dingin. La ilaha illallah. Kemudian yang kelima, taktirus syuguf al-aswaq allati fi tariqihi ilal jamaah. Jalan yang buruk. Kalau kita nak lewat menuju ke masjid itu dengan kendaraan, jalan itu membuat kita susah, banyak berlobang misalnya, atau jalan kaki pun sulit, becek, hujan tidak, angin tidak, cuma hujannya semalam, beceknya masih, jalan berlobang, susah kita untuk ke sana, pun boleh jadi udzur untuk kita sholat di rumah. Kemudian yang keenam, zalzalah. Apa arti zalzalah? Iza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa bumi. Kalau sedang gempa bumi di masjid lagi mentu, kita tak masuk. Ya, kalau gempa lagi musim, tidak, kita dianjurkan jangan. Kenapa? Secara akal manusia mengatakan bahaya. Kita masuk bangunan itu menimbulkan bahaya. Ya, kita saksikan subhanallah berapa tahun lalu kejadian saat orang sedang sholat. Terjadi gempa, belagi, tidak disalahkan. Membatalkan sholat, tidak disalahkan. Ngapa? Allah nyuruh selamatkan diri kamu. Kalau memang ada saat itu orang itu bertahan, dia ngerasa gempa ini mungkin sebentar, atau gempa ini ternyata tidak, menurut dia tidak berat, atau mungkin karena bangunan itu yang rapuh, tiba-tiba berat. Ya syahid fisabilillah. Tapi kalau dia tidak punya perhitungan seperti itu, dia tidak mau berlari, dia teruskan sampai terjadi musibah itu menimpa dia, padahal dia bisa untuk menyelamatkan diri. Ya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu apakah benar-benar dia syahid fisabilillah atau tidak. Karena syariat tidak memaksa. Syariat tidak memaksa, kecuali dalam kondisi memang kita tidak mampu berbuat. Tidak mampu berbuat. Nah, macam orang yang sengaja masuk
dalam keadaan kebakaran, dia sengaja masuk dan menyelamatkan hartanya, sementara kebakarannya akan menjadikan dia lebih dapat bahaya. Dia masuk lalu mati terbakar dalamnya. Wallahu alam fisabilillah apa tidak. Orang mati terbakar boleh jadi fisabilillah, orang tertimpa runtuhan boleh jadi fisabilillah, banyak sabilillah itu. Ya. Tapi kalau itu kesannya disengaja atau karena kelalaian diperbuatnya sengaja, saat itu dia disuruh mencari selamat, justru dia mencari ketidakselamatan, itu wallahu alam. Yang paling tahu Allah apakah itu sabilillah atau tidak. Nah, zalzalah, gempa. Ketika terjadi gempa, ya kita tidak diharuskan untuk datang ke masjid, ke mushola. Kalau memang kondisi saat itu sedang gempa, orang dalam masjid bela lari keluar, dan itu diperbolehkan. Wal wahal bihaitsu yakhafu minhu sukut aw thuluth, yang sangat menuju ke jalan itu becek. Kalau kita lewat terus repot, bakal kena percikan, bakal kena kotor pakaian kita dan seterusnya, atau habis banjir. Ya, nak lewat itu lumpur. Tidak, jangan paksa ke diri. Jangan maksa ke diri untuk ke masjid atau ke mushola. Salat di rumah. La ilaha illallah. Kathratus salat wal barad. Nah, ini tadi kita tidak mengalami ya. Banyaknya salju dan dingin yang sangat. Ya, dingin yang sangat. Pakaiannya mereka. Ya, mereka melakukan itu karena mereka merasakan mereka masih sanggup. Tapi kalau sudah yang seperti kita saksikan di Amerika kemarin atau kemarin lusa, sampai dianggap itu sudah ekstrim benar, sampai listrik dimatikan, sakingnya tadi. Ya kita maksa ke diri, tidak juga, tidak boleh. Jadi ada batasan yang kita masih boleh untuk melakukan hal tersebut. Yang kemarin sholat Jumat, kalau sholat Jumat kemarin, kalau tidak salah, ya saya lihat berita di Turki, Jumat sebelumnya lagi, musim dingin, salju juga ada di sana. Ya, ketika kondisi itu mereka ngerasa masih sanggup untuk sholat, mereka tetap sholat. Tapi kalau sudah sangat berbahaya, dingin itu membuat bibir mereka pecah, berdarah misalnya, oh jangan, syariat tidak nyuruh. Ya, hangatkan dirimu, masuk rumah, bikin api pembakaran, itu yang dianjurkan. Kemudian yang boleh juga membuat kita untuk tidak sholat berjamaah di tempat masjid atau mushola dekat rumah kita, seandainya masalah di sini bukan masalah alam, tapi masalah berhubungan dengan imam. Tatwilul imam ziyadatan alal masyru'. Imam di mushola kita, di masjid kita ini galak manjangkan bacaan, manjangkan sujud, manjangkan bacaan qiraahnya. Salat maghrib tabarok dibacanya. Bisa. Ya. Kita tak kuat, apalagi yang sudah tua. Cik ngau budak kelanggar lagi. Si imamnya si anu tak kuat, aku lama ni dia kalau sujud. Kejadian di masjid kita depan situ. Ya, ada sikap jamaah gitu. Kalau si ustaz itu, bapak itu yang jadi imam, ustaz itu jadi imam, dah kalah semayang dia. Tahan nunggu selesai dulu. Ngapa? Tengoklah kamu ke sujud terakhirnya berapa lama? Lama ni kan sujud terakhirnya. Nah, ini makruh imam seperti itu. Tapi maaf ikhwan, ya bukan berarti kita langsung boleh meninggalkan berjamaah. Cari masjid lain. Kasus di langgar kita ni, belagi ke Mutakin. Mutakin juga punya kasus, belagi ke masjid yang lain yang kira-kira bisa kita capai. Bukan langsung kita memvonis aku solat di rumah beda apa-apa. Kenapa? Udzur, imam kami itu tidak baru, tidak benar, manjangkan bacaan. Ya, bacanya panjangnya. Solat Isya dia baca Amma Yatasaalun sampai selesai. Misalnya baca Yasin bagi dua solat subuh. Lamanya. Misalnya boleh kita sholat untuk tidak di masjid. Tapi sekali lagi, apakah tidak ada solusi lain? Kalau ada solusi lain, pacak numpang sholat tempat musola orang lain, sholatlah di musola tempat orang lain. Tarkul imam sunnatan maqsudah. Kemudian kita dapatkan saat ini imam itu meninggalkan sunnatan maqsudah, maksudnya sunnah muakkad, sengaja ditinggalkan. Ya. Tapi ingat, ikhwan, sunnah muakkad ini boleh kita tidak sholat di situ, artinya kita boleh pindah ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain. Kalau kita lihat imam misalnya di musola kita nih, sekarang banyak kan, kunut laida, zikir habis solat pun tidak, misalnya banyak yang sunnah itu dibuangnya. Kalau kita solat cari tempat lain, seandainya tempat lain pun sama, meninggalkan semua sunnah Rasulullah, boleh kita solat berjamaah di rumah bagus. Boleh kita mendirikan solat sendiri di rumah bersama keluarga atau teman kita untuk menjalankan, menghidupkan sunnah Rasulullah. Tapi kalau cuma bedanya masalah kunut tok, tidak boleh. Kunut sunnah, solat berjamaah itu bahkan sebagian mengatakan wajib. Apalagi kalau kita tidak solat berjamaah cuma gara-gara kunut, kita akan menjadi suatu timbul masalah di luar. Ya, kebetulan mayoritas itu orang yang tidak solat dengan kunut. Lalu kita tidak solat
di situ karena anggapan kita, alasan kita tidak kunut tadi, kita tidak salat berjamaah. Hanya kita pergaulan di luar pun, di luar masjid pun tidak, apa istilahnya, sama masyarakat di situ kita tidak merasakan kenyamanan, dianggap orang asing gitu. Nah, sholat tetap berjamaah di masjid, di musola, walaupun tanpa kunut. Tapi kalau kita lihat banyak nih sunnah itu dibuangnya, ya banyak sekali sunnah yang dibuang. Macam contoh nih kemarin, ya kasus COVID, ini termasuk sunnah maksudah, sunnah yang sangat ditekankan. Sholat dah galak rapat, padahal kita tahu ini sholat dah ada alasan untuk tidak rapat. Mereka tidak mau rapat, ya sudah tinggalkan sholat di rumah kita. Contohnya itu, ya ada kan pengurus masjid yang teka, masjid sudah rapat, langgar lain sudah rapat, nyantai dia, sudahlah, tidak usah berbantah-bantah. Jengok Mekah Madinah sana, rapat apa belum? Sama punya Mekah sama Madinah, jauh sini sama. Sekarang nih keadaan kita saat ini, Mekah sekarang berenggang lagi, Madinah berenggang lagi, kita kan rapat. Nah, yang seperti itu kalau ada saat ini masjid musola di kampung kamu berenggang, sholat di rumah lebih afdal kalau memang tidak ada tempat lain untuk sholat. Kenapa? Ini sunnah maksudah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW dan menimbulkan suatu mudarat kalau kita melanggarnya. Rasul mengatakan kalau kamu tidak rapat, sholat kamu tidak rapi, tidak rapat, maka kamu akan berpecah hati, berpecah belah. Ini musibah. Ada contohnya, ya mungkin yang paling gamblang jelas contohnya kasus seperti itu, ya sholat berenggang, apalagi yang aneh-aneh kemarin tuh, ya banyaklah walhasil tidak nyaman kita, salaman tidak boleh, aneh-aneh lah sudah, ya. Nah kita boleh sholat cari tempat dewek sholat, tapi kalau sekedar sunnah-sunnah yang masalah kunut contohnya tadi, tidak apa-apa, itu suatu yang tidak jadikan alasan untuk kita tidak sholat berjamaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wal maradu idza syaqqa alaihi al-khudur kama syaggatil masyi fil matar. Dan orang yang sakit benar-benar dalam kondisi yang tidak mampu dia untuk jalan, tidak mampu dia untuk mendatangi masjid atau musola. Kalau dia nak ke musola dia butuh dipapah, misal. Ya, kalau ente mau, ente punya semangat disilahkan. Tapi kalau ente tidak mendatangi masjid dan musola karena ente kondisi ente harus dipapah, tidak dosa dan tidak makruh. Solat di rumah saja kalau memang kondisi kita sakit yang sudah sampai separah itu. Nah, kemudian tamrid. Kalau tamrid itu lil marid la muta'ahadda lahu aw kaunuhu ya'nasu bihi. Tamrid adalah orang yang menjaga wong sakit. Wong nyaga wong sakit. Boleh, ini sudah pernah kita contohkan berapa kali. Ya, kita lagi nyaga wong sakit. Kata orang lain kita nunggukan, ayo kita ngomong nak datang jam 11:30. Tunggu ke sampai jam 12, sampai adzan zuhur belum datang juga. Pas kita telepon ni, di mana kak? OTW je dia. Oh, ternyata baru depan rumah tu lah. Ya OTW depan rumah. Ya, lagi di jalan aku lagi di jalan. Padahal masih depan rumah. Nunggu ke lagi sampai akhirnya adzan selesai dengan lagi komat. Mak kita tinggal ke dewean. Sedang ada impos dia tinggal seperempat. Uji dokter Bindan ngomong, kakek kalau impos dia tinggal lagi kabari kami. Pesan pula dokter, jangan ditinggal ke kosong mak kamu, dah sedang nyago, ya. Apakah kita tinggalkan mak kita yang sakit demi ngejar salat berjamaah? Tidak. Tunggui. Lepas salat berjamaah di situ apa-apa, kita salat lagi. Salat setelah selesai kita salat lagi berjamaah di masjid, di musola itu lah. Kalau masjid musola itu dikunci, ya balik pada hukum ini salat pun kita bisa salat. Nah, berjamaah seandainya tidak bisa juga berjamaah, dah kata gewang. Pas sholat dewan, kembali kepada yang kita bahas pertama tadi, tetap dapat fadilah berjamaah karena dia memang seorang yang melazimkan untuk selalu berjamaah. Tamrid namanya. Nah, termasuk juga ikhwan di sini orang yang mengunjungi orang yang sakit dan orang yang sakit itu merasa terobati dengan adanya dia. Kita baru datang kebetulan, baru nyampe. Wong sakit nyengok gitu, oh berkinang-kinang matanya. Senang luar biasa, tahu teng adzan. Sedang dia melampiaskan rindunya, kangennya, benar-benar jadi obat buat dia. Kita ngomong, alah ya nak semayang dulu. Oh kaget, kecewa dia, sedih dia. Misalnya, biarlah, duduklah dulu sambung ini. Senanglah dulu orang sakit ini, gembirakanlah dia orang sakit ini. Boleh jadi kehadiran kita menjadi obat buat dia. Sholat bisa kita tunda. Artinya berjamaah setelah itu dengan gelombang yang kedua, ketiga mungkin kita bisa bikin sholat. Ya, seperti ini juga boleh. Ya, au kaunuhu ya'nasu bihi. Keadaan kita tuh menyenangkan dia yang sakit tadi, mengembirakan dia, jadi obat buat dia. Kalau kita baru datang kita belagi itu sedih dia, jadi suatu kecewaan buat dia, maka kita tetaplah di situ.
Isyraful gharib 'alal maut wa illam ya'nas bihi wa mithluhu zaujah was-suhr wal mamluk was-sadiq wal ustad wal mu'tiq wal atiq. Begitupun juga ketika kita menunggu orang yang sedang sakaratul mau butuh dibimbing, orang nak meninggal ni. Dalam keadaan sakaratul maut, tinggal ke galau kami tu. Ya. Ajal datang enggak tahu. Tidak. Silakan sebagian salat, tapi tetap ada yang nunggu. Nah, yang nunggu ini mana hukumnya? Tidak salat berjamaah di masjid. Yang nunggu kembali di masjid, hanya dia salat dewek berdua. Yang dua tu nunggu pas orang balik di masjid datang, dia baru salat berjamaah berdua. Dah apa-apa. Nunggu orang sedang dalam keadaan yang memang harus ditunggui dalam keadaan sakaratul maut. La ilaha illallah. Nah, tapi siapa itu? Ya tentu orang yang kita tunggu itu orang yang memang orang dekat sama kita. Ya, kita ditugasi untuk menjaga istri kita, saudara kita, orang tua kita, guru kita dan lain-lain. Yang ke-15, al-khauf ala nafsihi au irdihi au malihi au ihtisasihi. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Adanya rasa takut terhadap keselamatan dirinya atau hartanya atau keluarganya atau hartanya. Kalau kita tinggalkan pergi ke masjid, kita khawatirkan anak istri kita terancam, keadaan lagi tidak kondusif, misalnya mencekam dalam keadaan ketakutan, atau mungkin kita tinggal di suatu daerah yang memang kondusif tapi sepi, yang mana kalau kita mentu kita khawatir akan terjadi suatu hal yang khawatir yang beralasan, ya, bukan yang dicari-cari, bukan, memang beralasan. Pernah sudah kejadian kita dapatkan ada orang lewat katok lala zaman sekarang ni, ada CCTV terekam. Pas kita mentu dalam lega dong masuk rumah kita, betulan akhirnya lagi misalnya sudah ada hal yang bikin takut, mencekam. Bini kita pas kita mentu lagi, jangan mentu dulu, aku takut dia orang itu datang lagi, misal. Ya silakan, tenangkan istri kita sholat di rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulazamatul gharimihi lahu. Nah, satu lagi ikhwan rahimakumullah, ini bentuk janji sebetulnya. Mulazamatul gharimihi lahu fayu'dharu idza kana mu'siran wa lam takun lahu bayyinah ala isarihi. Ada seorang janji mau bayar utang. Sudah anak tunggu, Yang kita janji sama punya utang tadi, dia ngomong, ente temui anak, ya khair, anak temui antum, jam berapa, jam sekian, tempat ditunjuknya. Subhanallah, pokoknya ente jangan kemana-mana, tunggulah anak di situ sampai anak datang. Kita ini punya utang sama dia, kita pengen jelaskan kenapa kita tidak bisa bayar utang, misalnya pas kita datang, kita nunggu, subhanallah adzan. Apakah kita tinggal ke tempat itu untuk sholat atau kita tunggu dia? Posisi kita punya utang, kita tidak bisa bayar dan kita mau menjelaskan kepada dia, dan dia menjanjikan kita di waktu itu, dan dia pesan tunggu jangan sampai kau lagi sampai aku datang. Nah, kalau kita lari pas dia datang, itu menjadi suatu musibah, itu menjadi suatu kesalahan buat kita. Kita sudah punya kesalahan pertama, tidak bisa bayar utang. Ketika dia datang, kitanya tak kati. Nah, ini bisa membuat orang itu lebih marah. Nah, dalam hal ini subhanallah termasuk boleh udzur, kita tunggukan sampai uang itu datang, lalu kita jelaskan kenapa kita tidak bisa bayar utang. Lain kalau kita nak bayar utang, ya, kalau kita nak bayar utang biasa uang galak nunggu, ya, kita ni nak minta udzur karena tidak bisa bayar utang. Fayudzar idza kana mu'siran wa lam takun lahu bainahu i'sara raja'a afin aw gubah alaihi fayudzar muddah yaskunu fiha ghadabul mustahiq ghaliban. Begitu juga misalnya ada satu kejadian, ya, ada satu keributan, kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita atau siapalah. Dalam keadaan emosi itu, masalah ini belum selesai, terdengar suara adzan, panggilan untuk salat. Sementara ini harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan agar menjadi selesai, tidak jadi masalah. Baru setengah jalan kita tinggalkan untuk salat tadi. Uang yang tadinya nak maaf ke kita tidak jadi maaf ke kita, ngerasa tersinggung misalnya atau ngerasa apa. Ini sudah dalam pembahasan, sedang sedikit lagi mau diputuskan, lalu kita lari. Ini pun boleh, ikhwan, selesaikan dulu urusan ini. Sekiranya kita berharap dengan kita ada di situ tempat, kita ini bakal ditanya, ngapa kau pacak macam ni, ngapa kau melakukan itu. Uang ini bakal tanya kita.
Lalu kita tidak ada di tempat, alasan kita sholat, ini bisa menjadi suatu secara hukum manusia baik, hukum yang ada di dunia ini, sama syariat juga akan kita dipersalahkan. Akan kita dipersalahkan. Yang mana di sini kita berharap kita akan mendapatkan maaf kalau kita ada kesempatan untuk menjelaskan kesalahan kita tadi. Tapi ketika kita uang itu minta penjelasan, kita tidak ada. Nah, ini orang kan bisa menjadi melihat kita bermain-main seakan-akan. Nah, nunjukkan keseriusan kita, kejadian itu, kesalahan itu kita mau jelaskan biar tidak salah paham. Ini kejadian bukan disengaja bla 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 bla, agar dengan itu kita bisa mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan atau bebas dari tuntutan. Nah, itu pun boleh, ikhwan rahimakumullah, kita untuk bertahan di itu tempat dan tidak ikut salat berjamaah di masjid atau di musalla. Mudafatul hadath ma'a sa'atil waqt wa imma idza dakal waqt fala yu'dharu illa idza khafa 'ala nafsi dharar. Nah, termasuk juga subhanallah ketika kita sedang kebelet, ikhwan, kebelet beol, kebelet BAB, lagi sakit perut nak BAB, ketika dengan catatan waktu masih panjang, artinya kalau kita tidak melok gelombang ini, sholat berjamaah ini, kita masih ada waktu untuk sholat lagi. Tidak sholat di masjid, kita bisa sholat berjamaah. Lain kalau waktu itu sempit, kalau kita sampai tidak sholat, kalau kita ngurusi urusan ini kita sampai lepas sholat, itu yang tidak boleh. Nah, waktu ada. Sekarang adzan berkumandang, kemudian ketika mendekati qomat perut kita berasa tidak beres. Apakah kita tetap pergi ke masjid? Apa kita menyelesaikan urusan kita di rumah? Selesaikan dulu. Jangan kayak jadi musibah di masjid. Ya, kalaupun kita sholat sambil nahan-nahan, goyang-goyang, tidak bagus juga. Selesaikan, subhanallah, ya, begitu enak, ya, kita berikan kemudahan. Nah, jadi gara-gara itu, gara-gara beol, gara-gara kita dibuang air, menuntaskan urusan perut kita yang bermasalah, kita tidak ikut sholat berjamaah. Tapi ini kan semua terjadi tidak tiap hari, sekali. Kalau tiap hari itu ada penyakit udah itu, ya, syishar. Wa amma idza dakal waqt tayyib faqad ath-thawb la'ik bihi ka faqdil imama liman yu'tad al-khuruj biha. Nah, boleh juga ketika seorang itu mau sholat berjamaah, subhanallah, kebetulan dia tidak ada baju yang pantas untuk dibawa ke musola atau ke masjid, nunggu dulu. Misal betulan lemari terkunci, bininya lagi di luar, nunggu bininya balik lu ngambil kunci lemari tadi itu, misal, itu boleh jadikan alasan untuk tidak ke masjid. Kalau dia mentu dengan pakaian yang tidak laik, itu akan menjadi suatu yang pemandangan yang buruk. Apalagi sebagai misal dia sebagai tokoh yang dipanuti, ya, dia boleh seperti itu untuk nunggu sampai baju datang untuk dia pakai baju gaib. Ghalabatun naum, orang yang terasa ngantuk berat, ini juga boleh. Tapi dengan catatan waktu sholat itu panjang, ngantuk berat kan gitu. Kalau kita paksa kan kita bisa mengalami suatu keburukan di jalan. Jadi mana tidur ke dulu? Tidur dulu. Tidur, pasang beker, bangun jam sekian, lalu sholat, dan usahakan sholatnya berjamaah. La ilaha illallah. Ghalabatun naum, takhalluf anis safar rafaqah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Ingat sudah jam 6:04. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral ahibba rahimani rahimakumullah. Hari ini akhir bulan Jumadil Akhir, tinggal beberapa menit lagi. Insyaallah kita panjang umur sehat walafiat, dapat menemukan Allah dengan malam awal bulan Rajab, ya, malam yang penuh berkah, yang mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam yang tidak tertolak doa kita. Maka mari kita siapkan diri kita, ya, mungkin yang ada kesibukan majelis, ya teruskan majelisnya, ya, kita hadir majelis. Nanti setelah pulang balik ke rumah, biasa kita tidak ada rutinitas membaca doa, baca zikir apa. Untuk malam ini kita sibukkan diri kita untuk baca zikir, baca doa. Ikhwan yang punya kitab panduan ziarah, zikir ziarah, nah itu boleh, insyaallah lebih dari cukup kalau antum baca itu malam ini. Apa yang ada di situ, munajatnya juga sangat cantik, qasidah juga isinya munajat. Antum boleh pakai, ya, kalau antum punya, atau di mungkin HDF ada, ya, bisa buka, atau antum baca yang lain dari kitab-kitab oleh para ulama untuk doa malam ini, dan doa yang kita pengen hajat kepada Allah kita sampaikan, kita baca insyaallah taala. Termasuk rotib, ya, rotib atas, rotib haddad, itu semua doa isinya, dikir-dikir itu kita baca. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim
وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر بالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أنه الحق عندك وعبره مما تعلم أنه الباطل عندك. خذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل